Halo teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Teman-teman yang baru hadir jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Mas Do Oracle. Oke, aku akan munculin dulu decknya dulu ya. Teman-teman, kita akan lihat ya. Seseorang sedang bergerak menujumu karena cinta. Oke, kita akan shuffle dulu. Ingat teman-teman, pembacaan Mas Do ini secara umum ya, bukan personal. Jadi ini bisa resonate, bisa enggak. Kalau enggak ambil yang positif dan semoga pembacanya bisa resonate. Oke. Sembari di shuffle jangan lupa juga di follow Instagramnya Mas Do di @masdooracle agar yang ingin personal sama Mas Do tuh bisa ya, tinggal di japri aja. Kita akan munculin dulu 10 kartu ya, 10 decknya. Seseorang sedang bergerak menuju arahmu ya. Oke, langsung kemunculan 3 kartu dulu. Oke, energi pertama kemudian ada energi mirror ya, atau cerminan diri ya. Ini ada gambaran seseorang yang mirip banget dengan dirimu. Ini bisa gambaran jodoh ya, karena jodoh itu pantulan atau cerminan dari diri kita sendiri ya. Ini juga bisa gambaran hubungan ya, hubungan yang mana ini kok kamu cocok banget sama dia, kok kamu itu mirip banget sama dia gitu. Karena apa? Karena ada gambaran mirror ya, ada gambaran cermin. Yang mana ini ada gambaran cerminan diri gitu loh. Ini juga bisa hukum tabur tuai ya. Apa yang diperbuat itu akan diterima gitu loh. Ya. Jadi teman-teman memang bisa dibilang ya, kalau kamu perhatikan saat ini ya, saat yang ini yang udah ada hubungan, yang ada pasangan ya, karena kita bacanya energi banyak orang ya. Kenapa ya Mas, kok aku rasakan aku mirip banget sama dia. Walaupun ya mungkin dari kelakuan atau apa gitu. Karena memang itu tadi, jodoh itu cerminan diri sendiri ya. Nah, kita kembali melihat yang ingin bergerak ke arahmu ya. Yang bergerak ini, yang pengen bergerak ini adalah gambaran orang yang sedang saat ini meluapkan amarahnya, meluapkan rasa sakitnya. Gini, ini ada orang sedang terluka banget ya. Yang menuju ke kamu, ini bisa kamu yang lagi terluka atau dia yang lagi terluka. Datang bergerak ke arah kamu. Gini banget ya, kalau orang lagi terluka ini, orang yang sedang sedih ini, itu apa ya, biasanya energinya sangat gampang cocok gitu loh. Karena apa? Dia lagi down banget ya. Yang mana nanti karena ada hadirnya kamu atau kamu bertemu si dia, kamu menjadi lebih bahagia. Timbullah happiness, yang mana tadi di sini dia terluka ya. Dia sedang mengintrospeksi diri. Saat bertemu kamu jadinya timbul happiness ya. Timbulnya kebahagiaan dan ingin bermain-main gitu loh. Jadi lebih bermakna, lebih ceria. Di sini kamu jadi lebih ceria atau dia jadi lebih ceria ya. Kenapa? Kenapa di sini dia sedang terikat atau kamu terikat dengan hubungan yang sangat toksik ya, atau si dia terikat dengan hubungan yang toksik. Sehingga apa? Ya saat dia bertemu kamu, jadi atau kamu bertemu dia gitu loh, ada kebahagiaan yang datang. Ya terkadang memang saat kita belum bertemu dengan orang yang tepat ya, itu akan membuat dia kesepian, membuat dia itu jatuh, sedih, galau karena apa? Tidak ada yang mensupport di belakangnya ya. Tapi setelah kamu bertemu si dia ini atau dia bertemu kamu, akhirnya timbullah support yang mana saling melengkapi. Ya namanya manusia pasti ada kekurangan ya, kamu kurang ini tapi lebih di sini, si dia kurang ini tapi lebih di sini. Saling melengkapi ya. Memang aku lihat ini ada gambarnya hubungan toksik ini, addiction ini ya, susah banget ya. Jadinya bukan dia ini apa ya, cinta sama yang toksik ini tuh tidak, tapi terikat gitu loh teman-teman. Karena dia nggak bisa lepas ini atau susah gitu ya. Maka itu setelah bertemu dengan orang yang baru ini, kayak kamu mulai merasakan atau dia mulai merasakan atau dia bertemu kamu gitu ya, kehidupannya jauh berubah. Kaget ya, oh ternyata pasangan yang benar tuh kayak gini loh. Dulu aku kayak gini, ternyata aku dulu punya pasangan toksik, aku nyangka semuanya sama ya. Maka itu kalau ada yang bilang semua pria atau wanita itu sama, karena dia belum bertemu dengan orang yang tepat ya, sehingga menyalahkan ya. Tidak semua teman-teman orang seperti itu ya. Jadi mungkin belum bertemu dengan orang yang tepat saja. Oke. Nih, karena aku lihat memang ada energi yang bergerak ini orang yang baru ya. Yang mana orang baru ini tuh sedang terluka tadi, atau kamu bertemu orang baru, kamunya yang sedang terluka ya. Jadi apa? Di sini ada gambaran butuh planning juga gini teman-teman. Saat kamu yang mungkin ingin berubah atau dia yang ingin berubah gitu, tapi nggak ada planning gitu ya, susah ya. Karena kalau mau berubah itu dari diri sendiri ya. Kalau orang lain yang nyuruh nggak akan bisa, ujung-ujungnya balik lagi gitu. Jadi kalau memang mau ada perubahan, memang pergerakannya dari kita. Atau si dianya mau berubah, pergerakannya dari dia. Nggak bisa kita paksakan kayak manapun ya. Kalau dia belum mau berubah ya gitu-gitu terus gitu. Jadinya apa ya? Nggak akan ada perubahan, nggak akan ada keindahan ya. Nah di sini juga ada kulihat berakhirnya. Sebelum bertemu orang ini kamu sudah berakhir sama yang toksik tadi ya. Akhirnya mulai cerita yang baru, atau si dianya udah berakhir sama toksik, bertemu kamu mulai yang baru.
dia menemukan kebahagiaan atau kamu menemukan kebahagiaan, ya. Disinilah kalian bertemu dengan orang yang tepat. Karena apa? Ada gambaran jodoh, cerminan diri sendiri. Kalau kita udah bertemu dengan orang yang salah, orang yang toksik, nggak akan ada happy-nya, nggak akan ada bahagianya gitu loh, ya kan? Maka itu setelah bertemu orang yang tepat, jadinya lebih indah, lebih bermakna gitu. Maka itu tadi jadi hilang stigma semua orang sama, beda langsung. Karena apa? Ternyata tidak sama. Aku saja yang belum bertemu dengan orang yang tepat gitu ya. Kita buka satu lagi. Ini yang toxic tadi, yang snake tadi ya. Seseorang yang kayak dirinya itu digambarkan seperti ular. Ular teman-teman ya, itu berbisa gitu ya. Makin kita jinakin, kita baikin ya percuma gitu. Karena binatang buas gitu, liar ya. Sama kayak ada orang yang toksik ya. Makin kita baikin, makin kita beri kesempatan ya, makin habis kita yang makin terpatok gitu. Kita yang akan kena bisanya gitu. Kita yang akan makin hancur ya. Jadi orang yang toksik itu memang harus di ending, dikofinkan. Kenapa? Karena kalau dia nggak berubah-ubah, masih toksik-toksik terus ya, gimana mau maju, gimana mau move on gitu ya kan. Karena itu tadi guys, orang yang seperti ular ini tadi itu dia hanya merusak energinya, merusak ya. Suka kayak pura-pura mencari empati orang. Aduh, aku kayak gini loh di rumah diginiin, padahal dia yang berbuat gitu loh. Suka mencari simpati orang lain, empati orang lain. Jadi dia akan berbohong ke orang-orang. Yang salah itu ternyata bukan dia tapi pasangannya gitu. Sebenarnya yang salah dia. Itu tadi guys, dia pandai memutarbalikkan fakta. Sehingga kamu lah yang tertuduh kalau kamu yang jahat gitu. Nah, inilah orang-orang seperti ular nih tadi ya. Berbisa atau berlidah dua ya, karena ular kan bercabang lidahnya gitu kan. Jadi omongannya itu tidak bisa dipegang gitu. Nah, kita lanjut. Passion. Nah, ini kita kembali lagi, orang yang bergerak menuju kamu tadi ini memang chemistry kamu. Cocok banget, itu kamu sampai kaget loh. Aku suka ini, dia suka ini, pokoknya ada kecocokan deh gitu. Maka itu di pantulannya happy, bahagia gitu. Saat kamu udah berjumpa ke orang baru atau bahkan mungkin sudah jumpa ya, karena kita baca umum ya. Nah, tadi guys, kalau udah jumpa orang yang tepat gitu guys ya, sama orang yang salah ini ya, kita kan lebih bahagia. Apalagi saling kayak chemistry lah gitu, ada chemistry-nya gitu kan. Jadinya apa? Having fun ya. Karena kalau di hubungan kalau nggak ada fun lagi, kalau nggak ada bahagia lagi ya, gimana mau dijalanin gitu kan? Gimana mau dilanjutin gitu ya. Jadi saat kamu udah bertemu sama orang ini yang bergerak ini ya, akhirnya apa? Kamu tuh merasakan kebahagiaan. Hari-harimu tuh happy, tidak ada beban, tidak ada kayak apa ya, ribut gitu. Karena apa? Sudah saling mengerti, saling cocok gitu. Tidak ada saling mengekang, tidak saling tuduh menuduh gitu. Nah, itu tadilah energi passion. Jadi bagus sih, kita buka 3 terakhir. Bahkan sampai kemudian ada penyatuan, bisa sampai ke arah pernikahan ya. Karena apa? Soul connection. Kalau sudah soul ya, kalau sudah jiwa yang sudah terkoneksi, nah ini dia. Jadinya cocok banget. Selain memang ini cerminan diri, selain jodoh ini memang ada gambaran soul connection aku lihat. Ini juga termasuk karma teman-teman. Ini mungkin kamu dulu orangnya baik, dapat pasangan yang toksik, akhirnya diganti Tuhan yang jadi lebih baik. Itu tadi guys, makanya itu hukum karma itu hukum pasti gitu ya kan. Makin kita baik, kita tidak berbuat yang aneh-aneh, kita kan dapat yang baik-baik juga gitu loh. Diganti Tuhan deh yang bagus gitu, yang lebih komplit. Kenapa? Karena kamu itu ada pilihan. Jadi ingat, manusia ini punya pilihan teman-teman, many option. Ya, jadi jangan sampai ya kalau orang itu kayak mengeluh, aduh nggak ada jalan lain, itu salah, itu bullshit banget gitu. Karena semua hidup ini ada pilihan ya. Aduh aku selingkuh karena terpaksa, mana ada ya selingkuh karena mau sama mau gitu ya kan. Terpaksa dari mana, macam mana pula dipaksa orang selingkuh, aneh-aneh aja ya kan. Itu hanya pembelaan nih ini tadi. Kembali ke snack tadi ya. Pembelaan si snack kalau dia itu berbuat salah jadinya jadi pembelaan saja gitu loh. Ya. Kalau orang sudah membela diri itu ya semuanya akan dihalalkan sama dia. Ya sambil kayak berbohong tadi, mencari simpati orang, buat status palsu. Jadi orang tuh kadang kan orang-orang zaman sekarang tuh lihat status-status kayak merendahkan orang lain tuh, main lihat aja nggak lihat backgroundnya. Kayak kamu di pasangan yang toksik, kamu menuduh dia kayak gini, kayak gini selingkuh. Sebenarnya selingkuh dia, tapi kan orang tidak cek fakta, hanya baca-baca terus hanya bisa menghujat. Nih. Ya, jadi sering banget aku lihat ternyata setelah dihujat-hujat yang salah bukan si yang dihujat ini, yang menghujat itulah yang salah rupanya. Banyak banget kisah seperti itu. Ya. Jadi udah kelihatan ya energi yang bergerak menuju kamu nanti akan jadi happy dan bahagia. Sorry nih kalau buru-buru, aku nih pagi rekamannya karena semalam ketiduran baru pulang lapangan. Jadi apa? Mau mandi, mau kantor lagi karena mau turun lapangan lagi gitu. Thank you banget ya udah nonton ya, aku sempatin buat video. Semoga resonate, semoga cocok, semoga jadi ada manfaat ya. Mohon maaf kalau kecepatan, mohon maaf kalau tidak jelas ya. Jangan lupa di follow juga Instagramnya Mas Do, @masdoorakel Instagram ya.
Dan jangan lupa di-subscribe juga. Teman-teman, akhir kata sebagai reader aku minta maaf ya. Aku tutup aja. Salam dari Mas Do. Dadah guys. Dah.